welcome to Oversharing yang over cuma boleh di sini. Oke, Sobat Nadi, kali ini Oversharing merupakan program podcast yang didirikan oleh Nasari Digital atau kita akrab dipanggil dengan Nadi. Jadi Sobat Nadi ini merupakan podcast yang berbicara kepada para praktisi yang ahli di bidang bisnis, keuangan, koperasi digital masa kini maupun bidang usaha lainnya. Seperti itu. Dan untuk hari ini atau episode kali ini kita kedatangan bintang tamu yang luar biasa sekali. Namun sebelum itu saya perkenalan diri dulu sebagai host yang spesial hari ini. Oke, di episode kali ini perkenalkan, nama saya Yudit. Saya host dari Oversharing yang over tentunya. Walaupun saya nggak harus guling-guling ya kalau untuk jadi over, tapi saya juga over di sini, harus jadi over. Bintang tamu kita pada episode kali ini tetap spesial kok, dan di bintang tamu kali ini podcast Nadi membawa seseorang yang sangat spesial di depan layar kaca teman-teman ya. Beliau adalah seorang founder, seorang CMO dari bidang bisnis masa kini yaitu digital agency, seperti itu. Siapa lagi kalau bukan Pak Jordi Gunawan. Asik, beri tepuk tangan. Mungkin dari sobat-sobat ada yang sudah pernah melihat papasan di jalan, melihat di sosial media khususnya ya, paling sering seliweran, kita panggil, kita hadirkan di podcast kali ini. Boleh silakan perkenalkan diri Pak Jordi. Thank you Mas Yudit. Ya, jadi gue dengan Jordi ya, founder sama CMO di Mason Digital. Kita digital agency, based di Jakarta. Dan kita udah dari tahun kurang lebih 2016 lah. Oke, 2016 cukup lama ya. Lumayan. Oke, dari Mason Digital Agency. Yeah. Oke, baik, thank you. Oke, ini bicara soal digital agency, mungkin Sobat Nadi yang ada di rumah juga tidak asing ya di zaman sekarang. Boleh mungkin kita mendengarkan nih cerita asli seperti apa sih digital agency, gimana awal mulanya, gimana berkembang sampai saat ini. Boleh dong Kak Jordi kayak gitu ya? Kita nanti bicara soal digital agency ya. Boleh. Oke, untuk kali ini sebelum kita bicara banyak dengan Kak Jordi, saya panggil Kak aja nggak apa-apa ya? Iya, nggak beda jauh kok umurnya. Sama ya, kita SMP juga sama loh. Oke, baik Kak Jordi, sebelum kita bicara soal digital agency, saya ingin mengingatkan Sobat Nadi yang ada di rumah, kalau di podcast kali ini juga sama, kita ada hadiah gitu. Jadi ada hadiahnya. Jadi buat teman-teman Sobat Nadi yang sedang menonton gitu, pastikan menonton sampai akhir agar mendapatkan hadiah di akhir dari sesi episode ini. Seperti itu. Nanti komen aja untuk pertanyaannya apa, nanti akan saya spill di akhir aja gitu. Biar fokusnya ke Kak Jordi nih. Oke, baik Kak Jordi. Kita mulai dari kenapa dan bagaimana. Apa itu Mason Digital Agency dulu deh, gimana awal mulanya? Iya, mungkin awal mulanya karena awal mula gue bikin agency gitu kali ya mungkin ya. Dulu sempat kerja di luar, tepatnya di US, di digital agency juga kebetulan. Jadi waktu itu kerja kurang lebih setahun lebih, terus pulang ke Indonesia dan lihat di Indonesia ini sebenarnya opportunity dan ibaratnya digital marketing di Indonesia ini masih lagging banget dibanding di luar negeri. Jadi ya gue jauh, gapnya masih jauh banget. Jadi gue lihat masih ada sangat besar opportunity-nya. Jadi contohnya aja misalkan di tahun-tahun 2016, 2017 masih jarang ya kayak perusahaan-perusahaan itu punya sosial media atau website yang proper. Jadi sedangkan kalau di luar itu udah jadi ibaratnya sebuah mandatory lah. Udah jadi dasar banget ya, udah biasa, basic. Keharusan yang ada gitu ya. Ya, oke. Jadi dan dari situlah gue melihat ada opportunity dan juga kita sebagai Mason kita ngerasa bisa memberikan value added untuk banyak perusahaan-perusahaan di Indonesia. Oke, jadi melihat opportunity di Indonesia dan juga melihat banyak company yang ibarat kata membutuhkan Mason juga ya untuk pengembangan digitalnya. Digital marketing ya betul. Oke, baik. Saya dipahami. Tapi sebelum jauh ke sana nih dari Kak Jordi sendiri, apakah sebelumnya memang ada pengalaman kan di digital marketing mungkin ketika kuliah atau bagaimana? Kenapa bisa ngambilnya kok ke sana gitu? Motivasi apa yang buat Kak Jordi ngambil memfokuskan diri untuk mengembangkan bisnis digital marketing?
Ada sih. Jadi digital marketing sebenarnya luas ya. Mungkin yang orang tahu sosial media aja atau website gitu ya. Cuman sebenarnya digital marketing itu luas sekali. Basically sebenarnya digital marketing itu semua effort marketing yang ada di dunia digital. Jadi mencakup misalkan SEO, Google Ads, Meta Ads, influencer marketing, website, dan lain-lain. Nah mungkin yang mendorong gua untuk pertama kalinya banget dulu sempet kayak cari sampingan lah ya di sana. Coba-coba sampingan dan kebetulan dapat sampingan itu sebelum masuk ke pekerjaan agensi yang pertama itu ada freelance gitu sampingan itu jadi ads quality rater namanya. Ads quality. Google Ads quality rater. Gimana tuh kayak apa tuh? Jadi itu kurang lebih gue harus memvisit website-website dan kurang lebih menganalisa apakah website itu cocok ketika menggunakan Google Ads gitu. Jadi itu nama ada Ads Quality Rater lah namanya. Itu dari Google-nya langsung gitu. Nah jadi dari situ mulai terpikir lah sama gue kayak, oh ternyata kita kalau nge-search something itu kenapa website-website itu ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Itu kan harus ada yang mengerjakan itu gitu kan. Oh kalau kita nyari di Google terus muncul tuh websitenya. Iya. Itu kan jadi dari situlah ada curiosity dari gua dan dari situlah mulai explore tentang oh ternyata ada nama SEO, ada nama Google Ads dan dari situ gue coba apply di digital agency dan keterima. Padahal ya itu gue juga dulu sebenarnya background kuliah sendiri juga bukan marketing. Oh iya, apa itu? Kuliah background gue dulu di finance, investment, tapi ya udah kebiasaan mungkin analytical skill ya sama problem solving. Jadi itulah yang kebawa sampai sekarang sih untuk di digital marketing. Oke. Berarti yang kebawahnya itunya analytical soft skill-nya. Oke, baik. Jadi memang ceritanya dari freelance ya awalnya, akhirnya mencoba juga di US ada kesempatan belajar dan curious ke situ dan akhirnya mengembangkan bisnis. Gitu. Ada nggak tadi kan Kak Jordi sampaikan bahwa melihat peluang di Indonesia gitu. Namun kan mungkin sobat-sobat Nadi di rumah juga merasa menemukan peluang tuh suatu hal yang bisa ditemukan gitu ya. Maksudnya dalam satu waktu, wah kayaknya cocok nih, kayaknya ini. Tapi konsistensinya kan kadang lemah ya. Maksudnya, wah hari ini kayaknya seru nih digital agency gitu, atau hari ini apa gitu. Apa sih yang membuat Kak Jordi bisa sustain gitu? Maksudnya, ya udah gue bakal nyoba ini, gue belajarin ini sampai gue punya bisnis seperti ini. Ya mungkin itu yang dibilang mungkin zaman anak Gen Z sekarang passion kali ya. Asik, passion. Iya, tapi gue sendiri pun juga nggak I don't call it passion sebenarnya. Tapi ya mungkin lebih ke persistence saja ya. Lebih ke ya gue pengen ngelakuin something yang diseriusin dan sampai berhasil lah ibaratnya. Jadi ibaratnya tuh jangan setengah-setengah. Kalau kerja tuh nggak setengah-setengah gitu. Emang dari dulu. Catet nih ya Sobat Nadi ya. Gitu. Jadi kalau kerja tuh harus totalitas lah. Jadi dulu contohnya waktu kerja di agency itu gue meskipun gue di bagian SEO-nya, gue belajar di bagian-bagian lainnya juga dengan otodidak gitu loh. Jadi gue pengen mendalami semuanya supaya yang namanya kita baru selesai kuliah ya, itu kan semangatnya, spiritnya masih gila-gilanya tuh ya. Jadi ya semua dimakan aja dulu skill-skillnya semua. Jadi dari sosial media, SEO, website dulu sampai bikin website juga belajar sendiri semuanya. Oh, otodidak sendiri berarti. Otodidak ya semuanya. Tuh, ini menarik nih teman-teman bagi Sobat Nadi yang lagi bekerja ya, belajarlah sebanyak mungkin gitu ya. Berarti memang dulu di awal mulanya lebih fokusnya ke SEO aja ya waktu belajarnya. Betul. Oh gitu. Ada nggak sih kesusahan, kesulitannya? Oh iya, kesulitannya sebenarnya sih lebih ke sulit enggak ya, cuman lebih ke kita mau seniat apa dan sebanyak apa waktu yang kita mau luangkan untuk belajar sih. Gua rasa di semua hal seperti itu ya. Sebenarnya nggak ada hal yang ibaratnya kita nggak bisa gitu loh ibaratnya. Cuman masalahnya kita mau mendedikasikan waktu berapa lama aja di situ gitu kan. Ya memang ya
kita mau berapa lama belajarnya aja ya. Iya sih. Oke Kak Jordi emang. Tapi ada nggak kayak kesulitan dalam artian mungkin alatnya kah nggak ada ataupun mungkin apalagi digital ya mungkin dari Sobat Nadi juga tahu ya ada yang namanya kayak biaya kayak gitu ya. Ada nggak sih kendalanya? Nah itu enaknya di zaman digital sekarang, ibaratnya semua resource bisa dibilang free ya sebenarnya. Kayak mau belajar apapun, dulu ya gue belajar free semuanya, dari YouTube, dari blog, semua free. Cuma memang ada tools-tools yang kita harus bayar, tools-tools yang berbayar ada, tapi kan biasa juga ada tools-tools yang gratisannya dulu ya. Jadi kalau sesuai dengan tema kita hari ini mungkin ya, membangun bisnis dengan modal minimalis. Iya. Sebenarnya di dunia digital ini udah sangat-sangat possible sekali, gitu. Possible untuk membuat bisnis gitu ya. Betul. Oke, baik ya. Memang Sobat Nadi di episode kali ini kita akan membahas mengenai kurang lebih ya memulai bisnis dengan modal yang minimalis ya, under 100 juta. Minimalis bukan cuma 2.000. Kacau loh. 2.000 doang. Nggak gitu juga. Abang Cilok juga ada modalnya pasti. Nah, aja masih bayar kan? Iya kan, benar. Apalagi yang bisnis ya, yang akan jangka panjang gitu, besar gitu. Nah, bicara soal usaha di bawah 100 juta, gimana? Ada nggak sih, ataupun dari pengalamannya Kak Jordi ya, kita gimana cara buat mulai bisnis tersebut gitu? Apa aja yang perlu disiapin? Gitu Kak Jordi. Sebenarnya sih kalau case tadi ada ya beberapa klien kita. Cuman yang paling relate dan bisa gue bahas dengan dalam ya mungkin ya dari membangun Maison sendiri. Karena kita juga dananya waktu itu di bawah 100 juta. Oh iya? Iya. Ya kita ibarat cuma modal laptop sama sewa tempat 1 lantai. Dan employee kita waktu itu cuma 1 orang ya. Dan jadi waktu kita bertiga, ada gua, terus ada partner sama ada 1 desainer. Nah itu jadi kalau tips untuk mungkin mulai bisnis ya di bawah 100 juta, mungkin menurut gua yang harus kalau tips dari gua pribadi lebih ke mindsetnya dulu sih. Mindset gimana tuh? Mindset itu kita nggak ngelihat jumlah modalnya dulu deh, kita jangan ngomongin ke jumlah modal dulu, cuman kita harus ada mindsetnya dulu yang bahwa memang di dunia bisnis ini nggak ada satupun yang pasti. Satupun yang pasti. Jadi selalu akan ada resiko. Dan juga mungkin tips-tips yang gue berikan ini juga nggak applicable ke semua orang. Karena gini, 100 juta itu misalnya let's say kita punya modal 100 juta. 100 jutanya di gua sama 100 juta di orang lain. Mungkin ada orang yang 100 juta itu 100 jutanya dia gitu loh. Ibaratnya kalau 100 juta ini hilang ya berarti gua besok nggak bisa makan, tamat gitu ya. Itu berarti kita harus manage resikonya. Jadi kita nggak bisa, kalau saran gue ya jangan di all in lah ibaratnya ya. Jadi bisa aja contoh bisnis-bisnis yang modal-modalnya itu nggak besar, sebenarnya kan kayak bisnis jasa. Modal nggak besar, kayak kita, jasa itu modalnya nggak besar. Terus bisnis zaman sekarang apalagi afiliator, ya kan? Iya. Sebenarnya afiliator itu kan nggak, bisa dibilang hampir nggak bermodal ya. Ya kuota, handphone, ya. Benar. Juta banget lah. Dan itu dengan resiko yang minim sebenarnya. Dan ya yang tips dari gue ya dari mindsetnya dulu ya lo harus tahu apa yang lo tuh jago tuh di mana gitu loh. Misalkan memang lo jago public speaking, lo bisa bikin konten terus, lo bisa bikin konten, bisa bikin jadi afiliator, itu bisa sekalinya FYP gitu ya. Itu bisa cuannya gila-gilaan ya kan sebenarnya. Dengan modal minim sebenarnya. Tapi kalau misalkan ya mungkin kita ada juga orang-orang yang nggak bisa ngomong di depan gitu ya, orang-orang yang lebih ke back office, nyaman back office layar kaca. Ya, back office gitu ya. Saatnya gue waktu itu. Enggak, gue nggak percaya. Ya ini mungkin sekarang bisa ngomong di sini karena udah pengalaman ketemu klien gitu ya. Cuman dulu awal-awal diriin Maison, gue di belakang. Jadi gue yang ngurusin SEO-nya, gue yang bikin websitenya, dan waktu itu website baru jadi, SEO kita
ranknya langsung bagus. Keyword-keyword utama kita, misalkan orang lagi nyari digital agency di Jakarta, sosial media agency di Jakarta, itu kita udah di rank 3 besar. Jadi dengan skill itu dan dengan modal yang minim, kita udah bisa mendapatkan klien. Betul. Baik, baik. Oke. Tapi Kak Jordi, tadi kan dijelaskan kalau banyak ya, maksudnya bisnis yang bisa kita mulai sebenarnya di bawah dengan 100 juta. Apalagi pengalaman Kak Jordi pada saat itu. Eh, berapa orang tadi? 3 orang, satu employee ya? Iya, Satu employee ya. Nah, itu kan salah satu strategi mungkin dari Kak Jordi ya. Ada nggak sih strategi yang Kak Jordi pada saat itu terapin ke Mason ya sekarang, sampai akhirnya sekarang udah berdiri cukup besar menjadi nomor berapa? 1, 2 di Jakarta, di Indonesia? Oh, enggak lah. Tapi coba tuh sobat-sobat Nadi kalau mau cari agensi SEO muncul tuh Mason. Ada di keyword jasa SEO Jakarta, kita di nomor 1. Gimana keywordnya apa? Jasa SEO Jakarta. Catat sobat Nadi ya, jasa SEO Jakarta. Mason langsung kontak aja. Jadi promo ya, harus promo ini tetap. Oke, baik. Tapi pada saat itu ada nggak tips atau bukan tips ya, strategi yang dilakukan Kak Jordi pada saat itu buat kita tahu nih modalnya cuma pada saat itu laptop, satu ruangan gitu, karyawannya juga sedikit gitu. Yang dilakuin tuh apa dulu, apa gitu. Ya, jadi bisnis itu ibaratnya urat nadinya adalah revenue ya, atau sales kan ya. Jadi strateginya, apalagi kalau misalnya kita masih awal-awal, gimana pun caranya ya kita harus bisa datengin cash flow ya, which is ya klien baru. Ya strategi kita ya dengan awal-awal dengan SEO itu. Jadi kita kuatin di digitalnya sendiri, kita kuatin di SEO-nya sehingga klien kontak ke kita, lalu dari situ terjadilah deal demi deal terjadi, ya makin lama ya makin banyak klien yang percaya lah sama kita gitu. Mungkin utamanya memang marketing, ngebangun portofolio juga mungkin ya pada saat itu ya. Betul. Jadi kayak gitu. Oke, dari situ barulah bisnis cash flow-nya berjalan, baru dikembangin. Betul. Oke, baik. Menarik. Tapi pada saat itu pernah nggak ngalamin ketika bisnis sudah mulai jalan nih, tahapan selanjutnya, ketemu masalah, klien udah banyak nih, udah mulai masuk biasanya kan. Biasanya nih Sobat Nadi mungkin ada yang nonton juga ngalamin nih, kita udah bisnis sudah jalan, ketemu dah masalah. Kalau Kak Jordi pada saat itu Mason apa tuh? Pernah nggak? Banyak sih ya. Namanya bisnis, apalagi ini bisnis pertama gue juga ya. Bisnis pertama? Bisnis pertama, dan sebelumnya juga, maksudnya gue juga belum berpengalaman lama juga di bidang agensi kan, cuman berapa tahun. Jadi pasti banyak hal-hal yang ibaratnya mengagetkan di tengah jalan. Dan itulah namanya bisnis, yang tadi gue bilang nggak ada yang pasti ya, dan nggak ada blueprintnya juga. Jadi meskipun lu udah berpengalaman di sebuah industri pun, kalau lu bikin bisnis baru pasti akan ketemu challenges baru ya. Jadi seperti misalkan gimana caranya kita nge-manage klien, terus digital ini kan perkembangannya cepat ya. Jadi SEO aja contohnya, algoritmanya aja berubah-ubah terus, dan kita harus bisa menyesuaikan dengan tren yang ada lah ibaratnya. Jadi challenges seperti itulah yang kita juga ibaratnya kaget. Tapi ya namanya sebagai business owner, mungkin buat teman-teman Nadi juga, sobat-sobat Nadi ya, ya harus siap dari sisi mental juga ya. Catat ya, mental juga harus siap loh. Mental harus kuat. Oke, tapi memang kerasa pada saat itu. Oh iya, apalagi waktu COVID ya. COVID juga sobat tuh. COVID itu kan, ya ibaratnya memang orang bilang banyak bisnis menjadi ke digital, tapi itu kan banyak kan home industry ya, ibaratnya orang baking di rumah jualan gitu kan. Kalau kita kan targetnya waktu itu perusahaan-perusahaan corporate kan, which is yang budgetnya justru Tekan setengah mati gitu kan, karena nggak ada income kan ketika COVID. Jadi ya COVID itu was challenging sih buat kita juga. Tapi ya ya gladly kita udah melewati itu, dan sekarang juga makin oke lah, makin kesini ya. Oke, iya sih memang itu ya yang disampaikan tadi benar, kayak
kita di bisnis nggak tahu apa yang bakal terjadi, dalam artian mungkin bisa kita proyeksikan ya, pasti bisa, namun nggak ada blueprint, tidak ada yang menjamin besok tiba-tiba kayak COVID, kan kita nggak tahu ya, satu dunia gitu kena gitu, nggak ada yang prediksi kayak gitu. Ya memang mentalitas perlu diuji sih memang pada saat itu. Oke, baik. Tapi menariknya ya kalau bicara soal Kak Jordi ini kan mention digital agency ya. Bicara soal digitalisasi suatu produk, suatu usaha. Kalau dari Kak Jordi di Mention gitu, targetnya seperti apa? Dan kan tadi mungkin sudah di-spill ya, mungkin sobat-sobat Nadi juga dengar kalau Mention itu lebih ke korporat ya, korporasi yang di pasar gitu. Namun ada nggak sih kayak startup atau kapan sih usaha itu harus mulai di digitalisasi gitu Kak Jordi? Sebenarnya zaman sekarang semua usaha udah harus mulai digital ya, kalau menurut gue ya, karena ya dari risetnya aja, maksudnya ya lihat sekeliling aja lah, siapa sih yang zaman sekarang nggak go digital, maksudnya kita semua kalau ada waktu luang pasti kan buka sosial media, nge-searching di Google, nonton YouTube lah, nonton TikTok. Jadi kalau brand kita nggak hadir di situ, ya ibaratnya brand kita mau hadir, gimana caranya lagi kita nge-tap in ke customer gitu. Sedangkan kompetitor kita semua rata-rata main, ya kan. Jadi kalau ditanya mulai dari kapan, sebenarnya dari awal banget itu udah harus mulai digitalisasi lah zaman sekarang ya. Itu company kecil ataupun besar sebenarnya harus udah mulai digital. Oh iya. Ya, intinya sih semua perusahaan yang target usernya itu atau konsumennya ada di digital, ya itu harus go digital. Iya, oke. Tapi kalau sedikit bicara soal Mention juga nih digitalisasi, kayaknya ada nggak yang bisnisnya itu kayak ibarat kata mungkin yang tidak berkaitan dengan digital gitu, ada nggak? Tapi tetap kita coba dalam artian digitalisasikan, seperti mungkin bisnis properti yang notabene bukan properti yang gimana-gimana ya, tapi kayak kan biasanya digital tuh kayak retail, F&B gitu kan. Ada nggak klien yang mungkin menarik nih, misalnya sebagai Mention gitu? Pernah nggak? Justru mungkin kita banyak handle klien justru properti, B2B corporate, banyakkan handle perusahaan-perusahaan yang kadang-kadang gue juga baru tahu, oh ada perusahaan kayak gini ya ternyata ya. Kayak gitu. Iya. Pernah ada apa contohnya itu Nam? Misalkan jual pipa AC, Hafak gitu ya, kayak perpipaan gitu. Ada kayak gitu? Ada, ya maksudnya ya gue juga baru tahu ternyata ada perusahaan spesialisasi di situ gitu contohnya ya. Terus ya, ya banyak sih industri-industri yang sebenarnya gue juga pertama kali handle, ini emang bisa ya digital ya, sejujurnya ya. Tapi ternyata ketika dijalanin sangat-sangat membantu buat mereka. Dan rata-rata mereka happy dengan resultnya, dan ya yang ada nambah budget buat iklan gitu biasanya, gitu sih. Oke, berarti memang ya mungkin dilihat dari customernya juga kali ya, habit customernya kali ya. Jadi kan walaupun kayak tadi spesialisasi pipa gitu, gimana pun sekarang era digital ya, customernya mungkin lihat di Instagram, kayak lihat di apa gitu kan ya. Sekarang kita nyari apa, kayak tukang sedot WC aja deh. Di Google kan? Google dulu sih, bener sobat tadi juga ya. Ya kan, mau yang sampai yang kita kadang-kadang nggak kepikiran aja kita nyari di Google gitu. Apalagi kita udah, ya mungkin zaman dulu kita belum zaman digital, mungkin zaman orang tua kita mulut ke mulut gitu ya. Sebenarnya kita kan di zaman kita ya kita nge-googling, ya kan. Apapun itu kita nge-googling sebenarnya. Nggak nyari di Twitter, nyari di Instagram, ya googling semua deh pokoknya. Tempelan di sedot WC di tiang listrik udah mulai nggak efektif tuh berarti itu. Ya kan, tapi kan masih ada flyer-flyer yang secara offline tetap berjalan gitu ya. Tapi kan itu mungkin salah satu ya teknik marketing, tetap banyak macam-macam ya gitu. Oke. Tapi kalau dilihat dari digitalisasi memang menarik ya Kak Jordi. Terlepas dari susah ataupun gampangnya menerapkan digitalisasi marketing, pasti ada biaya yang bakal keluar. Benar nggak? Pasti. Cuman ya kayak kita aja awal-awal biayanya ya cuman beli device aja.
Dan mungkin biaya yang nggak langsung adalah ya biaya ketika kita belajar ya. Belajar juga yang tadi saya bilang ada yang gratis juga gitu. Iya sih, betul ya. Oke. Cuman gimana cara kita connecting the dots dari pelajaran-pelajaran yang ada karena kan resource-nya banyak ya. Jadi kita juga nggak bisa asal ibaratnya milih resource gitu. Kita harus cari resource yang benar dan jangan ngasal lah. Harus dipilih ya. Ini jangan asal ngeklik iklan ya, nanti resortnya nggak bener loh. Buat course gitu kan banyak sekarang ya. Oke. Nah, kalau bicara soal tadi budgeting ya, kalau di marketing sendiri, kalau secara digitalisasi di angka berapa sih sekarang? Mungkin pengalaman dari Kak Jordi di Mention gitu ya. Sebenarnya kalau dari perusahaan-perusahaan rata-rata ya memang beda-beda ya setiap perusahaan, tapi mungkin kita bisa ada benchmark kurang lebih perusahaan itu bisa dari 10% sampai 30% dari revenue. Itu tergantung stage-nya mereka. Mungkin kalau ketika startup yang masih di kategori bakar duit, nyari user sebanyak-banyaknya mungkin bisa 30%. Cuman mungkin perusahaan-perusahaan yang udah mature, ya mungkin mereka bisa dengan 5-10% aja bisa dari revenue mereka untuk budget marketing. Gitu. Berarti ada spare-nya cuma lumayan gede ya, 10-20% ya? Iya, tetap harus ada posnya sih sebenarnya marketing. Karena gimana pun kalau nggak ada marketing ya gimana jualan ya. Catat ya sama tadi ya. Harus. Kadang-kadang yang menjadi ironis adalah ketika penjualan lagi turun, justru budget marketingnya yang di-cut. Dipangkas ya. Malah budget marketingnya, padahal seharusnya logikanya kan ketika sales turun, harusnya marketingnya digenjot, harusnya ya. Kalau sales turun begitu marketingnya makin di-cut, apa yang kita harapkan gitu. Masa kita mengharapkan salesnya naik gitu kan kayak agak sulit ya sebenarnya. Itu kadang-kadang ironisnya kayak gitu sih. Betul. Jadi memang apalagi kondisi kayak gitu ya lagi turun, harusnya nyari market yang besar, tapi dananya dikecilin nih, jadi nggak bisa lari ya. Iya. Tapi memang ya namanya perusahaan kan kadang-kadang dilema ya. Gua harus efisiensi, gimana ini efisiensinya nih ya? Biasa yang sasaran pertama tuh budget marketing itu paling empuk tuh. buat di kayaknya ya. Pengalaman gue sih begitu. Biasa budget pertama yang paling disasar buat di-cut marketing. Iya bener, langsung cut. Ini kamu nggak achieve bulan lalu, cut aja, cut marketing gitu ya. Oke, padahal itu sebenarnya nggak baik ya, salah mungkin. Iya, sebenarnya kalau yang gue pelajarin kalau dari ya banyak perusahaan-perusahaan dari luar, ya sebenarnya ya logikanya kalau kita lagi kesulitan penjualan, harusnya kita semakin semangat dong jualannya ya betul. Dengan menggelontorkan budget yang lebih seharusnya. Tapi memang itu kan namanya kan ya balik lagi manajemen resiko ya. Harus bisa di-manage kan resikonya. Ya, oke. Boleh nggak di-spill sedikit mungkin pernah di-mention gitu ya ada budget marketing paling gede di angka berapa sih? Kepo saya. Sobat Nadi kepo. Wah, tuh. Kalau budget marketing mungkin nggak sebut persisnya ya, tapi miliaran per bulan ada untuk iklan, ada aja. Iklan? Miliaran? Di Google gitu? Wow, gede ya? Lumayan ya, besar ya. Itu per bulan? Per bulan, ya. Yo, berarti selama ini yang Sobat Nadi di rumah lihat iklan tuh di sosial media, di Google, itu butuh effort. Itu tidak murah ya Sobat-Sobat Nadi ya. Tapi kan memang kalau Google sendiri kan suka mempromokan dirinya mulai beriklan dari 50.000 per hari. Betul. Ya sebenarnya Bisa aja, cuman kan ya misalkan kita jualan produk harganya 100 juta misalkan. Masa kita berharap dengan kita beriklan 50.000 kita bisa dapetin return 100 juta kan agak gimana ya. Kalau kayak gitu kan semua orang berarti langsung kaya ya ibaratnya. Kembali ini mindset juga nih deh. Mindset. Jadi disesuaikan aja sih sebenarnya sama tadi yang saya bilang rasionya itu ya. Jadi 100 juta ke 50.000 itu kan rasionya 0, berapa persen ya. Jadi ya make sense atau enggak ya silahkan dipikirkan kembali gitu. Tolong ya bagi pelaku bisnis juga memperhatikan biaya marketingnya, jangan digenjot terus gitu. Nih buat Sobat Nadi ya, khususnya biasanya kan kalau yang kayak gini tuh mereka juga punya usaha gitu. Kebetulan saya juga ada sedikit, tapi setelah itu intermezzo aja.
Oke, baik 50 sampai miliaran ya. Iya. Miliar. Oke, baik. Dan itu tiap bulan. Tiap bulan ya. Sorry, mungkin ada nggak sih boleh dikasih tahu sedikit tools-nya dalam artian memang semahal itukah? Atau mungkin ada tips lainnya buat rekan-rekan yang punya lini bisnis masih baru gitu ya, yang free ataupun yang berbayarnya belum begitu mahal gitu. Ada banget. Ya balik lagi ke zaman sekarang menurut gue sosial media kayak TikTok, Instagram itu bisa jadi tools yang murah meriah ya. Ibaratnya kan bikin konten sebenarnya gratis. Pakai kamera aja ya. Jadi kita bikin konten aja sebanyak-banyaknya, tapi ya harus dengan strategi ya. Jadi Jadi jangan jangan mengasal ngepost konten udah gitu bingung kenapa lo kok nggak ada yang nge-like, nggak ada yang beli nih barang gue ya jangan begitu juga. Jadi contohnya misalkan lu punya produk, lu sekarang kan kita misalkan mau kita bisa impor produk ya dengan MOQ yang nggak terlalu tinggi. Terus kita bisa juga misalkan kita bikin baju itu juga MOQ menurut gue sih nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Bikin aja berapa model gitu dengan MOQ misalkan berapa lusin per model. Iya. Kontennya secara organik. Nah nanti secara organik kalau misalkan kontennya memang naik FYP kita bisa iklanin tuh, kita boost lagi. Nah jadi dari situ aja sebenarnya itu bisa jadi salah satu trik marketing yang murah meriah lah ibaratnya. Yang masih bisa dijangkau semua orang. Iya. Nih. Karena kita pernah ada kasus juga kayak gitu, maksudnya bantu UMKM, ya kayak gitu caranya dengan modal atau budget yang minim, possible aja, tapi memang harus kreatif. Effort lebih lah ya. Kreativitasnya, lu kalau misalnya udah budgetnya minim, otomatis kreativitas lu harus lebih tinggi dibanding orang yang punya budget besar. Gitu ya. Oke, benar. Karena banyak juga sekarang kan, maksudnya brand-brand yang besar dari online kan juga banyak kan. Yes. Yang awalnya juga kecil-kecilan gitu, itu juga sebenarnya banyak sekarang. Yang dari tadi online, modalnya kecil, terus dia bisa sekarang besar, buka toko offline. Jadi sekarang online to offline, bukannya offline to online ya. Iya, memang banyak kayak gitu. Oh, gitu. Oke. Baik. Jadi memang menariknya adalah ya banyak tools yang ibarat kata tidak harus mahal ya atau biaya besar, tapi ya kembali lagi mindset dan kreativitasnya harus lebih tinggi ya. Gitu. Oke, baik. Memang ya, apalagi ini kan kita sobat-sobat nadi kebanyakan ya UMKM juga pasti banyak ya yang mungkin ada sedikit banyak keterbatasan modal gitu. Pasti. Ya. Ini menjadi topik yang menarik, apalagi buat sobat nadi gitu ya. Bagaimana sih tipsnya biar ngembangin, apalagi di era digital ya, under 100. Oke, baik. Jadi memang tadi mengenai toolsnya memang banyak yang bisa dikatakan buat sobat UMKM, sobat nadi tuh bisa gunakan ya. Belum tidak harus bicara soal budget yang gede gitu ya kayak. Oke, namun kalau bicara soal budget ataupun mungkin zaman dulu ataupun sekarang masih ada pembahasan yang organik nih, ini followernya organik atau enggak? Nah itu tuh gimana sebenarnya Kak Jordi? Mungkin khususnya mungkin kalau kita ngomongin 2018, 2017, dapetin followers organik tuh gampang sekali di Instagram ya. Cuman zaman sekarang 2024 ini, waduh, dapetin organic followers tuh sulit lah. Kecuali mungkin TikTok ya, TikTok mungkin organically masih bagus. Jadi makanya kenapa kan afiliator tuh banyak di TikTok ya afiliator di Shopee juga ada, afiliator di TikTok ada. Jadi opportunity ada, cuman platformnya aja yang bergeser mungkin ya. Oke, jadi platformnya yang ya bergeser benar kan? Instagram sekarang lagi hot ya TikTok gitu. Ya. Ini sobat nadi UMKM pasti selalu aktif live TikTok. Banyak kan live TikTok itu sambil berjualan gitu juga meningkatkan sih memang. Oke. Tapi bicara soal digital marketing ya, ada yang organik, non organik itu berarti kan secara tumbuh secara alami ya. Followernya yang datang sendiri gitu. Tapi secara sistem sebenarnya gimana sih Kak Jordi? Adakah yang memang benar-benar mendatangkan yang non organik langsung bagus nih produknya gitu atau gimana sih? Juga ya, jadi kita baginya organik sama non organik lah ya. Atau satu yang gratisan, satu yang berbayar lah berarti. Yang berbayar kan kayak misalkan Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads gitu ya.
Sebenarnya ads itu menurut gue lebih ke leveraging atau amplifying aja sih. Jadi misalkan memang lu udah punya konten yang bagus, Iya. baru di-amplify dengan ads gitu. Jadi kalau misalnya konten lu jelek, lu mau guyur ads sebanyak apapun juga, ya udah jangan mengharapkan omset lu Jalan naik ya. gitu. Jadi memang core-nya itu tetap harus kreativitas dan konten sih. Kontennya emang harus berkualitas aja. Oke, jualannya juga harus sesuai lah ya. Iya. Ya, balik lagi ke 4P lah ya, dari produk, pricing. Jadi kalau lu dari produk lu aja udah sama kompetitor, pricing lu kalah sama kompetitor, udah gitu semuanya kalah dari kompetitor, ya agak susah juga di marketingin gitu. Jadi Susah ya, walaupun dibombardir iklan tetap aja ya. dicari USP lah, unique selling proposition-nya lah. Jadi posisi penjualan ya apa itu? Iya. Positioning-nya lah. Kita mesti tahu positioning produk kita di mana gitu. Jadi jangan kita head to head dengan kompetitor yang sudah besar dan kita sendiri ibaratnya nggak ada USP dibanding kompetitor kita yang udah besar. Ya lu itu bunuh diri namanya. Nggak lihat juga ya, Iya. lawannya siapa, kompetitornya Betul, siapa. betul. Oke, baik. Jadi memang seperti itu ya, di dunia bisnis digital juga ada yang ya bisa dikatakan kompetitor menjadi hal yang perlu dipertimbangkan, dan juga bagaimana kreativitas kita buat ngedorong produk kita sendiri gitu ya. Benar-benar. Oke, baik. Tapi kalau dari Kak Jordi di luar sana kan pasti tetap ada orang yang bisa dikatakan saya bisnis nih, saya sudah mulai bisnis. Saya bayar ads tiap bulan tetap aja nggak naik nih gitu. Ada nggak tipsnya buat Mas dari Kak Jordi buat Mas-mas atau Sobat Nadi ya yang ada di rumah gitu? Ada nggak sih tipsnya? Kan yang lebih paham digitalisasi nih. Iya, jadi namanya bisnis atau kalau kita ngomongin sampai penjualan ya, faktornya tuh banyak sekali. Ya bisa jadi ads, cara masang ads kamu salah, bisa jadi kreatif dari ads-nya juga kurang baik, bisa jadi dari produknya memang tadi balik lagi ke nggak ada Nggak ada USP-nya. USP-nya. Bisa juga dari copywriting, udah gitu bisa juga dari landing page atau website yang kamu buat, bisa juga dari customer service. Misalkan orang udah tertarik nih sama produk lu, udah gitu lu balasnya Lama ya. dengan lu nggak bisa menjelaskan produk lu dengan baik, orang nggak jadi beli. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, challenge-nya adalah kadang-kadang orang cuma lihat gue nge-ads nggak balik modal nih, berarti ads-nya salah gitu. Sebenarnya nggak bisa ngomong begitu juga, karena faktor sampai ke penjualan atau namanya faktor bisnis itu banyak sebenarnya faktornya, variabel-variabel itu banyak sekali. Cuman nanti kalau memang mau membahas tentang detail kayak sebenarnya bisa dilihat dari apakah ini salah iklannya, apakah salah produknya, salah websitenya, itu ada matriksnya masing-masing yang kita bisa lihat. Bisa dibedah satu-satu mana aja ya. Satu-satu. Itulah enaknya digital ya, semua datanya ada gitu. Itu juga ada nih di layanan Mason, ada nggak? Ya kita pasti ada. Lupa loh ya. Promo lagi lah ya. Promo lagi dikit lah ya. Asli ya, kita biasa ngebantu klien sampai ke bottom line-nya lah, sampai ke penjualan mereka sih biasanya. Jadi kalau misal konsultasi ngerasa bisnisnya nge-stuck nih gitu, nyoba kemarin sempat nyoba digital gitu tapi nggak naik, bisa konsultasi juga sama Iya. Mason. Kita lihat dulu tuh apa yang dilakuin kemarin apa aja. Terus misalkan kita lihat ads yang dilakuin seperti apa. Kalau ads-nya udah bener, ya kita lihat lagi misalkan apakah website-nya belum bener. Terus misalkan after sales-nya, customer service-nya, dan lain-lain. Itu semua jadi faktor consideration-nya kita juga ketika konsultasi sama klien. Oke, jadi kita dilihat semuanya ya dalam. Secara semuanya kalau memang mau ngomongin omset ya. Iya. Tapi memang untuk sekarang kebanyakan atau mungkin saya di lingkungan saya sendiri banyak usaha-usaha yang dimulai dari digital nih. Maksudnya belum punya tokonya udah digital, reseller, afiliator tadi kan banyak gitu. Apalagi kadang ada yang ngestok barang, habis itu udah gimana caranya sosial. Ada nggak sih mungkin cerita dari Kak Jordi, entah itu keluarga ataupun rekan gitu, dia itu benar-benar dari nol digital, akhirnya sekarang besar di offline, dalam artian digitalnya tetap ada, offline-nya pun akhirnya berkembang gitu. Kalau dulu kan offline to digital nih, Iya. bisa sih nggak sih atau memungkinkan nggak? Ini mungkin Sobat Nadi ada yang baru lulus kuliah kayak males lah mau yang
kerja depan handphone atau jual belinya lewat digital gitu. Ada nggak cerita tentang itu? Ada aja sih dari ya keluarga gitu ya. Ada yang memang startnya dari digital dan ya sampai sekarang doing good ya, doing so good. Cuman ya kadang-kadang bisnis juga kita mesti melihat kadang-kadang waktu itu juga berpengaruh ya. Maksudnya timing. Timing. Timing ketika kita masuk di sebuah bisnis itu juga berpengaruh ya. Jadi ya contohnya misalkan zaman dulu misalkan 2010 2012 udah ada ya bisnis-bisnis yang menjual AI automation udah ada. Tapi kan timingnya zaman dulu belum tepat gitu ya ibaratnya. Jadi bisnis balik lagi tadi unpredictable lah. Kadang-kadang bisa dibilang hoki ya atau yang kalau yang percaya agama ya itu lebih ke berkat lah dari yang di atas gitu ya. Kalau kalau bisnis mesti banyak deket sama yang di atas. Tes. Karena sangat banyak ini faktor yang nggak bisa kita kontrol. Ya betul-betul kayak mungkin ada orang yang bilang keberuntungan adalah ketika kesempatan bertemu dengan keterampilan kayak gitu. Tapi kan kesempatan kita nggak tahu kapan datang ya. Betul. Betul benar. Jadi memang ya ada timingnya juga. Gimana kreativitas mungkin memahami peluangnya kapan gitu ya. Oke. Dengan kita persistence atau dengan kita coba terus-terusan bertahun-tahun kita coba ya suatu saat tuh bakal kena aja gitu. Karena yang tadi itu timingnya mungkin bukan sekarang, bukan tahun depan, mungkinnya timingnya 5 tahun lagi buat bisnis lu. Jadi ya do it persistently aja gitu. Jangan mudah menyerah lah. Jangan hari ini semangat besok udah tutup. jangan ya sobat Nadi, harus tetap ya konsisten itu penting gitu. Oke. Nah, bicara soal konsisten, ini juga menarik ya. Karena beberapa waktu lalu, mungkin di 1-2 tahun lalu tuh banyak fenomena kayak startup baru keluar, baru muncul gitu ya. Baru mungkin ada katanya omongannya cuma 3 bulan, kalau 3 bulan berhasil maka akan berhasil selamanya gitu. Atau ada yang bilang, wah kalau nggak digitalisasi mungkin setahun doang gitu. Pernah nggak ada klien yang dalam artian udah datang tuh udah dalam keadaan yang gue udah mentok banget nih, udah kemampuannya udah turun nih, udah mau ibarat kata gulung tikar, tapi dengan digitalisasi itu berhasil. Berdarah gitu ya. Darah dah pokoknya udah ngesot dah. Iya, justru banyakan ya klien datang ke kita ketika mereka lagi ada problem. Iya gitu. Iya. Iya sebenarnya. Kalau nggak ada problem ya anteng-anteng aja. nggak perlu marketing kalau lagi Benar. berjaya gitu kan. Jadi ya kita udah biasa handle itu sih dan ya most of the time banyak sih yang kita bisa bantu ya karena kita lihat banyak kan digital marketing mereka biasanya belum menjalankan digital marketing meskipun perusahaannya sudah tua gitu ya. Kedua ada juga yang udah menjalankan digital marketing tapi nggak efisien. Ada juga perusahaan-perusahaan yang punya digital marketing team, ngomongnya tim tapi satu orang doang. Ngerjain Palu gadanya tetap satu orang ya. Nggak ada semuanya kan website, sosial media, SEO, SEM semua dikerjain sendiri ya itu otomatis nggak mungkin efektif gitu. Jadi ketika kita bantu pasti resultnya jauh berbeda gitu ya. Jadi kalau dari success story kita sih banyak sih yang kita bisa bantu mereka ya. That's why kita masih bertahan sampai sekarang. Sih, luar biasa. Mission memang luar biasa ini. Oke. Baik, berarti memang kebanyakan kayak gitu ya, datang memang ketemu ada masalah kayak gitu. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, baik Sobat Nadi, ini nggak kerasa kita ngobrol udah panjang kali lebar kali tinggi ini ya. Dari Kak Jordi mungkin dikit berbagi pengalaman dan saran ya buat teman-teman Sobat Nadi yang mungkin di sana menghadapi keterbatasan khususnya usaha modal ya. Kan karena topik kita tentang modal ya. Ada nggak sih sarannya seperti apa atau tipsnya seperti apa, Kak Jordi? Ya kalau dari gue sih pertama yang penting memperdalami skill dulu ya. Lo harus tahu skill apa yang lo punya atau bakat apa yang lo punya dan lo eksploitasi di situ gitu. Jadi kayak tadi misalkan lo jago public speaking, lo bisa bikin konten terus.
itu kan sebenarnya ya bisa dibilang tanpa modal ya. Jadi kayak cerita dari pribadi gue sendiri juga ketika build Mason ini juga kita juga dengan modal yang sangat minim, cuman modal 2 laptop sama 1 employee itu ya kita bisa grow sampai sekarang ini juga dengan modal yang minim. Dan jangan lupa juga ya tadi bisnis itu ada penuh dengan resiko, jadi dipertimbangkan juga kondisi kalian itu seperti apa. Jadi misalkan tadi 100 juta itu memang 100 jutanya yang lu punya, ya mungkin bisa dimulai dengan cobalah bisnis yang modalnya dengan 10 juta, 20 juta. Karena failing rate bisnis itu cukup tinggi. Jadi mungkin aja bisnis pertama lu gagal, kedua gagal, ketiga lu berhasil. Jadi jangan ibaratnya cuma punya 1 peluru lu tembak sekali doang gitu. Jangan all in ya. Jangan all in. Itu dan yang terakhir ya persistence lah. Tetap harus gimana pun ya harus tekun ya dalam berbisnis gitu sih. Oke, jadi tadi pesannya adalah yang pertama harus skillnya harus tetap dipertajam, yang kedua jangan all in. Ya, kalau apalagi dananya masih panas nih. Gitu segitunya. Kecuali dana dingin ya, beda cerita kalau dana dingin. Bener, jadi memang harus ada spare lah cadangan, kita nggak tahu, apalagi tadi disampaikan bisnis itu ya banyak resiko gitu. Dan terakhir konsisten, ini nih konsisten, apalagi zaman sekarang serba cepat Gen Z nih biasanya ya. Ada pesan khusus nggak buat Gen Z buat mulai usaha biasanya? Apa tuh boleh? Bikin mie instan aja tetap butuh waktu ya. Apalagi Berbisnis gitu ya. Iya sih, jadi gue juga ngerti zaman sekarang kan di sosial media banyak yang apa ya, kayak mungkin kisah-kisah yang dibagikan orang-orang yang seakan-akan sukses itu mudah dan cepat gitu ya. Manis-manisnya ya. manis-manisnya. Ya, emang bener pasti ada pasti. Cuman kita kan di sini ngomongin chancesnya ya. Jadi di dunia ini emang nggak ada yang impossible lah bisa dibilang ya. Bisa aja lo sukses dalam waktu setahun, di bawah setahun, bisa juga. Cuman kalau kita ngomongin chance, ya kita lihat aja lah yang udah kejadian-kejadian ya. Maksudnya orang-orang yang kayak Bill Gates dan lain-lain itu yang ada di top 100 misalkan, mereka kan build their wealth tuh nggak cepet kan ya. Jarang lah kayak orang yang bisa dalam waktu yang singkat, kecuali ya dapat warisan mungkin. Itu juga lama nunggu warisannya. Iya, itu juga nunggu. Benar. Pacar uang terakhir dong. Iya. Jadi itu persistence ya, itu salah satu apa ya, haruslah itu hal yang harus kita punya lah kalau mau jadi pebisnis. Baik, jadi memang harus ya tough, harus struggle, harus ya nggak ada yang, kalau yang gampang biasanya perginya juga gampang. Jigo biasanya ya. Agak susah ngomong bahasa Inggris gua. Tema kayak gitu ya. Oke, jadi itu buat sobat Nadi yang Gen Z ataupun yang ya suka sesuatu yang instan, ingat kata Kak Jordi, bikin mie instan aja nggak instan bro. Ada proses. Oke, jadi thank you buat pesan-pesannya, tipsnya Kak Jordi di episode kali ini, khususnya buat Sobat Nadi. Semoga bermanfaat, harus bermanfaat, apalagi buat Gen Z ya. Apabila melakukan bisnis harus konsisten. Oke. Dan apabila rekan-rekan Sobat Nadi membutuhkan dana, jangan lupa dari kami, Nasari Digital, kemudian aplikasi koperasi, zaman sekarang ada digitalisasi di Nadi pastinya. Seperti itu. Oke, baik, sebelum di-close Kak Jordi, saya mau menyampaikan dulu ke Sobat Nadi bahwa hari ini, episode kali ini, kita ada kuis ya. Jadi tadi di awal udah dibuka dengan adanya kuis. Jadi kuisnya buat Sobat Nadi yang udah nonton pasti tahu nih ceritanya seperti apa hari ini, episode kali ini. Jadi kuisnya adalah silakan komen di Instagram kami ataupun di sosial media yang sedang ditonton. Apa sih pesan yang menginspirasi dari Kak Jordi buat Sobat Nadi yang ada di layar kaca? Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Oke, jangan lupa komen, like, subscribe dari akun sosial media kami. Kalau dari kami, Nasari Digital ada di @nadi.indo, Instagram dan TikTok. Dan juga untuk YouTube di @nadi.indonesia. Jangan lupa komen, like, dan subscribe tentunya. Dan dari bintang tamu kita yang luar biasa di episode kali ini, ada Mason dari Kak Jordi. Silakan, sosial media ataupun akun-akun lainnya, apa saja nih. Kita
juga sering sharing-sharing ya untuk ilmu digital, marketing sama bisnis. Itu di @masandigital, ada di YouTube sama Instagram. Jangan lupa tuh mention digital ya. Oke, jadi kalau keperluan digitalisasi jangan lupa up to date-nya ke Kak Jordi tentunya. Gitu aja buat episode kali ini. Sekali lagi terima kasih Kak Jordi, senang berkenalan kedatangan Kak Jordi di Nadi Podcast Oversharing kali ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf Kak Sobat Nadi kalau misalnya ada salah kata. Kita tutup ya untuk episode kali ini. Thank you semuanya Sobat Nadi yang over sharing, yang sharing over ribet bener, yang over sharing, podcast over sharing, hanya yang over yang boleh di sini. Bye, selamat sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.